Dia ya, Bu Nadia pernah sakit gak? Pernah demam ya? Oke, manusiawi ya, pernah sakit ya. Saya mau nanya sama ibu, apa barang pertama yang akan ibu ambil kalau ibu lagi sakit? Cek suhu, thank you. Itu adalah hal yang masuk ke dalam materi pembelajaran kami, di mana di sini kami belajar tentang bagaimana termometer listrik, termometer elektrik itu bekerja. Setahu saya, yang pernah saya lihat, termometer itu ada dua jenis. Pertama, ada yang menggunakan termometer manual yang ada air aksa di dalamnya, yang bisa naik turun itu, dan juga ada termometer yang modelannya itu elektrik ya, yang ada angka-angkanya itu. Nah, di sini saya membeberkan kepada murid saya bagaimana termometer itu bekerja. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip pemrograman yang ada pada bahasa Python, yaitu flow control dan juga if statement. Pakai komputer kan? Betul. Di sini kami ada. Ya, di sini saya membagikan kepada beberapa murid saya beberapa kode atau beberapa prinsip yang ada pada coding, bukan bahasa pemrograman Python, yang bisa digunakan pada termometer, khususnya termometer yang menggunakan elektrik atau termometer digital, ya, termometer digital itu. Ya, untuk konsepnya sendiri, mereka di sini belajar menggunakan beberapa rumus, yaitu if, elif, dan else. Saya mau nanya lagi sama Pak Petrus, kalau nggak salah di pelajaran matematika ada materi konsep yang namanya berpikir matematika ya, kalau nggak salah. Jika A maka ini, jika B maka ini, benar nggak Pak? Ada jawaban ya? Ada kan nggak? Logika matematika kalau nggak salah. Logika. Ya betul, logika matematika. Ya, Logika A Logika A. umpama gitu ya? Iya. Dan di pembelajaran informatika kadang-kadang saya suka memulai pelajaran ini tuh dengan menanyakan kepada mereka apakah mereka pernah belajar konsep matematika ini atau belum. Karena secara pribadi informatika itu sebenarnya adalah matematika, cuma bedanya kami pakai komputer. Jadi konsep matematika itu dipakai di sini. Dan untuk membuktikan apa yang saya jelaskan kepada mereka, saya tunjukkan kepada mereka beberapa logika matematika. Contohnya adalah seperti yang ada di situ. Oh ya, btw, Bu Abi tahu benda ini ya? Tahu benda ini ya? Iya. Ya, ini adalah air mancur yang punya sisi ya. Gitu. Jika air mancur ya namanya ya? Ya, air mancur. Air mancur itu bisa dilihat di sini dia punya cabang ya. Cabangnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada juga yang ke kiri lagi. Variasinya ya? Variasinya. Nah, sebenarnya aplikasi yang kita punya, entah itu di laptop atau di HP, itu menggunakan prinsip yang sama seperti ini. Kayak remote AC gitu ya? Betul. Jika off, maka AC-nya mati. Jika on, AC-nya hidup. Iya. Nah, lanjut lagi ke termometer tadi. Di sini ada saya kasih contoh ke mereka, salah satu contoh dari kode yang mereka praktekkan, di mana di sini mereka membuat kode. Oh maaf, itu tadi cuma contoh ya. Mungkin saya bisa langsung tunjukkan hasil kerja dari murid-murid saya. Saya sudah minta mereka untuk masukin ke sini. Saya cek dulu ya, punya si Rahel. Nah, karena keterbatasan yang kami miliki, di mana kami di sini tidak menggunakan laptop, jadi saya berinovasi untuk memperkenalkan kepada mereka beberapa software atau beberapa link yang bisa mereka pakai untuk menggantikan laptop mereka. Jadi mereka bisa belajar lewat HP untuk melakukan coding seperti ini. Aduh, tulisannya kecil banget ya? Oke, bisa dibesar ya? Atau ini terlalu gelap ya? Oke, sudah pas ya. Nah, di sini salah satu konsep pembelajaran yang kemudian itu adalah anak harus memiliki yang namanya kemampuan problem solving ya, memecahkan masalah ya. Nah, tapi untuk latihan yang saya berikan kepada murid saya itu adalah mereka harus memecahkan masalah. Di sini saya kasih terlebih dahulu kepada mereka contoh-contoh masalah. Misalnya, kalau kita mau cek umur, kita bikin aplikasi untuk mengecek umur. Misalnya jika umurnya sekian, maka dia tergolong anak-anak. Jika umurnya sekian lagi, maka dia adalah remaja dan seterusnya. Dan di sini saya memberikan contoh kepada mereka berupa masalah, yaitu masalah berupa alat untuk mengecek suhu tubuh. Jadi di sini saya kasih mereka semacam logika atau kasih mereka semacam dasar logika, dan kemudian saya minta mereka untuk mengembangkan logika mereka tersebut untuk selanjutnya mereka aplikasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman.
Contohnya itu seperti kita membuat aplikasi termometer misalnya. Ini adalah dasarnya di mana mereka di sini belajar bagaimana cara membuat aplikasi yang bisa menerima masukan dari kita. Misalnya yang namanya tubuh itu bisa panas ya, gitu. Kita bikin program di mana suhu tubuh kita itu bisa diterima oleh program dan kemudian dengan logika tersebut dia bisa menghasilkan output. Misalnya keterangan seperti apakah suhu tubuh kita normal, demam atau demam tinggi. Dan ini yang sudah mereka terapkan di pembelajaran saya, di mana mereka membuat kode yang dimana mereka jika suhu tubuhnya pada beberapa derajat tertentu, maka mereka akan menghasilkan keterangan di situ. Ya, itu adalah salah satu penerapannya di kelas saya, Bu. Alatnya gimana, Pak? Alatnya. Oh, ya, kami di sini nggak ada menggunakan alat atau hardware karena keterbatasannya. Jadi kami di sini cuma fokus ke kodenya aja. Oh, kodenya aja. Kodenya aja. Ya. Tapi berjalan nggak, maksudnya ini kan kodenya udah bagus nih. Tapi untuk menentukan ini kodenya itu gimana? Nah, kalau itu kami belum mencapai tahap ke situ. Kami cuma belajar tentang logika dan juga belajar prinsipnya. Tetapi kalau untuk kodenya ini works. Kodenya ini cenderung bekerja. Jadi kalau karena kodenya ini masih sederhana ya, konsep kami itu cuma belajar tentang kodenya dan belajar logikanya. Bapak tahu ini kan running text kan? Iya. Nah, ini kan bisa aja dibuat seperti itu. Jadi kan ya enggak di aplikasi kayak running text dulu. Ini. Dan saya pakai coding juga kan? Iya betul. Nah, ini kan juga sama. Jadi Bapak bikin alat, bikin sampai apa itu ya seumpama, kemudian masukkan kode itu, kemudian hanya tempel di sini atau di mana sini ya? Iya. Nah, di sini kan nanti berfungsi. Bagus sih Pak. Buat siswanya lomba. Ya itu senang sekali Bu, karena kalau di kurikulum dan juga buku-buku Ya pakai yang sederhana. yang sederhana. Nah, pakai yang sederhana. Misalkan modelnya kayak dibuat, ada nggak alat-alat yang kayak elektronik itu, kayak teks itu, berarti bikin yang kecil aja. Nah, kemudian tempel sini, tapi bukan digital. Bukan digital. Nah, atau misalnya pakai pulpen atau bikin kan langsung dibikin kayak gini bisa nggak? Kalau untuk alat seperti itu kami punya alat namanya Arduino. Iya pakai Arduino kan? Ya Arduino. Cuma karena pas saya cek Arduino ini lumayan makan kos juga ya. Jadi saya masih merancang momen atau saya masih mempertimbangkan bagaimana cara mengaplikasikan Arduino tersebut. Gitu. Karena kemarin tuh di LLAJ itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tahu sarung tangan. Yep. Nah, sarung tangan itu dibuat itu juga. Nah, pada saat pengendara sepeda motor itu dia kelelahan, dia lihat ininya bunyi tut. Berarti harus istirahat dia. Nah ini sebenarnya bagus Pak. Jadi nanti Bapak ini dibuat ini, misalkan sarung tangan atau jaket atau helm ya. Nah itu digunakan untuk siswanya lomba kan bisa. Kayak kemarin ini, idenya tuh dia nasional Pak, juara 1 nasional. Jadi sarung tangan yang Bapak Ibu pakai untuk mengendari motor itu dikasih sistem kayak gini. Nah kan di sini kan ada denyut di sini ya. Di sini kan ada denyut nadi kan. Nah itu kalau misalkan denyut nadi kita capek itu kan terlihat lemah jantung kita, ya kan, lemah jantung kita sehingga dia bunyi tut. Berarti kan sederhana. Menang tuh juara 1. Berarti sederhana ya. Jadi dari sekali ini kan sebenarnya bisa nih Pak. Bapak coba pengasih Pak, ini kan sudah tahu kondisinya ya. Sudah tahu kondisinya, sekarang Bapak buat pakai apa kek sehingga nanti terlihat oh anak ini suhunya panas. Atau misalnya Bapak untuk pengendara motor, kalau misalkan udah nggak bagus kan Bapak buat coding kalau misalkan helm kah atau kacamata kah atau apa gitu ya yang mendeteksi suhu tubuh kan bisa. Jadi itu bagus sih sebenarnya. Nah coba Bapak buat supaya anak dibimbing supaya Bapak ini dilanjutkan. Tapi ini udah bagus. Bapak tinggal diaplikasikan ke alat aja. Kalau untuk alatnya sendiri ya saya Kira-kira itu cuma alat seperti Arduino. Arduino itu kayak semacam kumpulan perangkat keras, kayak komponen-komponen kecil itu yang bisa disusun dalam suatu papan sirkuit, yang dimana alat tersebut bisa disuntikan kode-kode seperti ini. Boleh lah, Bapak itu kan banyak kan siswa-siswa lomba itu silakan, tapi dilatih dulu sekarang anaknya dilatih seperti apa dulu. Nanti ada lomba robotik, Nah, ada lomba robotik Pak. Coba Bapak dibuat ini. Misalkan kalau kemarin kan sarung tangan ya untuk pengendara motor. Misalkan sekarang sarung tangan untuk apa gitu. Jadi yang disebut dengan
inovasi itu tidak harus kita mencipta, tapi kemarin sarung tangan untuk kelelahan, sekarang sarung tangan untuk apa gitu, misalkan badan sedang apa, badan kita tidak bagus atau lain, coba gitu kan, bagus. Dari buku yang pernah saya baca untuk proyek seperti itu pengerjaannya ada di kelas 12 dan perkenalannya itu ada di kelas 11, tapi nggak menutup kemungkinan kalau hal itu bisa dilakukan dari anak Iya, kelas 10 10. nggak apa-apa, memang kan harusnya dari kelas 10 nanti kalau misalkan mereka menang, bisa besok dikembangkan apalagi. Misalkan mereka ada pun misalkan kalah, mereka besok kembangkan apalagi. Atau ini, nah kayak misalkan kayak gini ya, Bapak Ibu tahu kan? Kasih tentang kesehatan, Bapak tahu. Kasih dia, ini kan ada ininya kan, beli gelang biasa, masukkan sistemnya di sini. Nah, nanti kan terdeteksi tuh. Dibuatlah. Coba Bapak bikin buat di sini. Ini sisa lomba pernah Pak. Nanti kalau ikut ya Pak ya. Dia lagi kemarin itu Bapak Ibu kemarin siswa saya juara 3 nasional. Jadi dia bikin ini. Tapi kebetulan orang tuanya dosen elektro sih ya. Jadi saya kan dia nggak paham kan. Jadi dia bikin paket, kami naik bandara memang bawa ini. Dia bikin paket sini. Kemudian nanti dia kalau ada lampu merah, ini kan lampu merah. Kalau kira-kira kepadatannya sudah banyak, dia akan nyala. Jadi sistemnya itu sama mendeteksi karbon CO2-nya. Jadi kalau karbon CO2-nya di lampu merah kan biasanya banyak tuh CO2 di lampu merah. Jadi Bapak Ibu kalau pengen pembelajaran biologi ya, kalau CO2 paling banyak di mana? Di lampu merah. Itu paling banyak karena kan karbon lagi pada dulu. Banyak kan situ dari situ lampu merah. Jadi di situ, kalau pengendara mobilnya atau motornya sedang banyak, itu lampu nyala sendiri merah. Jadi bikin sistem itu di lampu merah. Kemarin di taman di Kulis yang bundaran itu, yang di situ itunya, bikin itunya, miniaturnya, juara 3. Tapi mantap itu. Yang juara satunya dari SMA 1. SMA 1 tentang pendeteksi karbon. Kalau karbonnya tinggi dia gitu. Jadi memang itu Bapak bisa nih Pak dikembangkan. Nanti Bapak kembangkan lagi. Nanti Bapak bisa bimbing siswa untuk robotik. Karena ada lomba robotik. Untuk proyek itu menurut saya lumayan menarik itu. Kalau untuk beberapa proyek tersebut ada beberapa proyek yang sebelumnya pernah saya rancang dan itu sampai sekarang masih menjadi pertimbangan buat saya apakah kedepannya bisa dijalankan. Contohnya nanti saya bisa aja minta kepada murid saya untuk membuat semacam sistem intruder. Bapak nanti ikut lomba Bapak Ibu nih. Pak lomba itu jamboree Pak masuk Pak. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? SMA guru kelas 1